Oke, mitra bisnis kalian, kembali kita bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Nah, kesempatan kali ini kita akan punya tamu yang sangat spesial, tamu yang tidak pernah hadir dalam Business Wisdom Podcast dan sesuatu yang unik. Nah, sebelum kita masuk ke tamu kita di hari ini, kita mengingatkan kembali untuk teman-teman juga bisa subscribe ke tombol merahnya juga diklik untuk ke Business Wisdom Podcast. Oke, jadi kita akan segera masuk ke tamu kita di hari ini. Interview dengan Gen Z. Baik, tentu. Apa yang ingin Anda diskusikan tentang Gen Z hari ini? Oke, jadi Anda akan menjadi tamu kita dalam podcast bersama dengan Business Wisdom Podcast. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Wah, menarik sekali. Hai, saya ChatGPT, asisten virtual yang siap membantu Anda. Saya punya pengetahuan mendalam tentang dunia Gen Z, termasuk tren, tantangan, dan juga kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh terkenal. Siap untuk diskusi lebih lanjut? Oke, jadi tamu kita di hari ini adalah ChatGPT yang akan berperan sebagai Gen Z. Oke, selamat datang ChatGPT. Terima kasih. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Jadi, apa yang ingin kita bahas pertama kali? Oke, pertanyaan pertama. Kenapa atau siapa itu Gen Z atau Gen Z? Gen Z atau generasi Z adalah mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Mereka tumbuh di era digital, akrab dengan teknologi, dan sangat melek media sosial. Contoh tokoh terkenal dari Gen Z adalah Billie Eilish dan Greta Thunberg yang dikenal sebagai aktivis muda. Oke. Nah, apa yang membuat Gen Z ini cenderung untuk unik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya? Karena mereka sangat terhubung dengan teknologi sejak dini. Mereka juga dikenal sebagai generasi yang sangat peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Selain itu, mereka cenderung lebih inklusif dan terbuka terhadap keberagaman, serta memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Contoh yang bagus adalah Malala Yousafzai yang berjuang untuk pendidikan perempuan. Oke, nah itu kan tadi sempat kelebihan dari Gen Z. Kalau kelemahan dari Gen Z sendiri itu apa sih seharusnya? Beberapa kelemahan Gen Z mungkin termasuk kecenderungan mudah teralihkan karena paparan teknologi yang terus-menerus. Mereka juga mungkin menghadapi tekanan mental lebih besar karena ekspektasi yang tinggi dan sering membandingkan diri di media sosial. Namun, mereka juga punya kemampuan untuk mengatasi ini dengan dukungan komunitas yang kuat dan kesadaran akan kesehatan mental. Oke, nah kemudian secara identitasnya kan Gen Z ini dipandang generasi yang peduli dengan isu lingkungan. Kenapa? Alasannya kira-kira kenapa? Ya, Gen Z memang dikenal peduli terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Mereka seringkali aktif dalam gerakan sosial dan menggunakan platform digital untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun tantangannya adalah mengubah kepedulian ini menjadi tindakan nyata dan berkelanjutan. Tapi semangat mereka yang besar adalah modal penting untuk perubahan. Oke. Kalau saya tanya tentang ChatGPT sebagai Gen Z ini punya sisi emosional nggak yang bisa ditunjukkan? Salah satu caranya adalah mendorong kolaborasi lintas generasi. Misalnya, perusahaan dapat memberikan ruang bagi Gen Z untuk menyampaikan ide-ide segar mereka. Selain itu, menciptakan program mentorship dan pelatihan yang menghubungkan Gen Z dengan generasi sebelumnya bisa membantu. Ini juga penting untuk menciptakan budaya kerja yang inklusif dan terbuka, sehingga setiap orang merasa didengar dan dihargai. Nah, kalau sekarang kita minta, ini kan dalam seri podcastnya Business Wisdom Podcast kan. Kalau kita minta ChatGPT buat marah, bisa nggak? Kasih contoh statement marah gitu. Podcast bisa menjadi platform yang menarik untuk menjangkau Gen Z karena mereka suka konten yang autentik dan informatif. Jadi dalam podcast, kita bisa mengundang narasumber dari berbagai generasi untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka, serta membahas isu-isu yang relevan dengan Gen Z. Dengan begitu, kita bisa menciptakan diskusi yang kaya dan memperkuat pemahaman lintas generasi. Oke, kalau ditanya Gen Z ini cenderung lebih individualistis atau cenderung yang suka untuk bekerja sama dengan orang lain? Gen Z cenderung lebih individualis karena tumbuh di era digital yang mendorong ekspresi diri. Namun, mereka juga sangat terbuka untuk kolaborasi, terutama dalam hal yang mereka anggap penting seperti isu sosial dan lingkungan. Mereka menghargai kerja tim, terutama jika tujuannya sejalan dengan nilai-nilai mereka. Nah, kalau ditanya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, baby boomers, Gen X, milenial, generasi yang dianggap paling pintar itu generasi yang mana? Setiap generasi punya keunikan tersendiri. Gen X dikenal mandiri dan pragmatis, sementara milenial cenderung kolaboratif dan idealis. Oke, nah kalau ditanya bagaimana cara Gen Z ini mendefinisikan sukses di era sekarang? Gen Z cenderung memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mengekspresikan identitas mereka. Mereka sangat menghargai keaslian dan sering terlibat dalam gerakan yang mencerminkan nilai-nilai mereka. Oke, nah sekarang kan banyak yang berpendapat atau memiliki pendapat bahwa seharusnya Gen Z ini bahagia nggak sih?
Ataukah mereka ini merasa tertekan dengan adanya digital atau seharusnya mereka ini happy-happy aja? Gimana? Pendapat bahwa Gen Z baperan atau mudah tersinggung mungkin muncul karena mereka lebih vokal dalam menyuarakan pendapat di dunia digital. Namun, di balik itu mereka justru lebih berani menyuarakan ketidakadilan dan berjuang untuk perubahan. Ini menunjukkan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan. Tapi kalau ditanya kenapa banyak Gen Z yang melakukan proses validasi mengenai sosial media, artinya sedikit-sedikit upload ke sosial media, sedikit-sedikit mengupload ke sosial media, apakah ada alasan atau fenomena tertentu? Tentu ada. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental dan lingkungan. Gerakan seperti Me Too dan Black Lives Matter juga menunjukkan kekuatan media sosial dalam menggalang dukungan untuk perubahan sosial. Ini membuktikan bahwa media sosial bisa digunakan untuk tujuan positif dan membangun kesadaran. Tapi kenapa setiap kegiatan apapun yang dilakukan cenderung diceritakan melalui sosial media? Itu bisa terjadi karena media sosial menjadi bagian besar dari kehidupan Gen Z. Mereka menggunakannya untuk berbagi pengalaman, membangun komunitas, dan menyuarakan pendapat. Ini adalah cara mereka untuk tetap terhubung dan memperkuat identitas mereka. Oke, nah kemudian kalau ditanya apakah Gen Z ini juga melakukan proses filtering terhadap data atau data yang hoax atau data yang bisa dipercaya, apakah proses filtering dilakukan? Gen Z cenderung lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama karena mereka tumbuh di era banjir informasi. Mereka lebih sadar akan pentingnya memverifikasi sumber dan cenderung skeptis terhadap berita hoax. Ini membuat mereka lebih selektif dalam mempercayai informasi yang diterima. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, kenapa Gen Z ini lebih nyaman untuk berteman secara online dibandingkan punya teman secara offline? Gen Z lebih nyaman berteman secara online karena mereka tumbuh di era digital, di mana teknologi memudahkan mereka terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia. Ini memberi mereka kebebasan untuk menemukan komunitas yang memiliki minat dan nilai yang sama. Namun, bukan berarti mereka tidak menghargai hubungan pertemanan di dunia nyata. Mereka tetap menghargai interaksi langsung, hanya saja cara mereka bersosialisasi lebih fleksibel. Oke, artinya mereka ini juga masih ingin berinteraksi secara offline, bertemu secara langsung. Iya, banyak Gen Z yang merasa interaksi online bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan, terutama bagi mereka yang mungkin lebih introvert atau memiliki kesulitan dalam bersosialisasi secara langsung. Interaksi online memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dengan lebih leluasa dan menemukan komunitas yang sesuai. Oke, nah kemudian ketika dihadapkan dengan harus memilih antara cinta pada digital atau cinta pada dunia nyata, kalau kondisi Gen Z sendiri seperti apa? Gen Z cenderung lebih menghargai keseimbangan antara keduanya. Mereka bisa menikmati hubungan digital, namun tetap menganggap interaksi di dunia nyata penting. Bagi Gen Z, keduanya bisa saling melengkapi tergantung situasi dan kebutuhan. Nah, pertanyaan menariknya adalah ketika proses berkomunikasi, kan Gen Z ini lebih merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan menggunakan teknologi WhatsApp, sosial media, dibandingkan harus berkomunikasi secara langsung. Kira-kira apakah ada alasan spesifiknya? Gen Z tumbuh di era digital, jadi mereka lebih terbiasa dan nyaman dengan komunikasi melalui teknologi seperti WhatsApp dan media sosial. Platform ini juga memberi mereka waktu untuk berpikir sebelum merespons yang bisa terasa lebih nyaman. Selain itu, komunikasi digital memungkinkan mereka terhubung dengan lebih banyak orang dengan lebih mudah. Oke, lalu kalau ditanya resepnya sebagai orang tua yang sangat ingin berkomunikasi secara langsung, ada physical touch-nya, ada kondisi emosionalnya, bertemu dengan anak yang Gen Z yang lebih suka komunikasi dengan menggunakan WhatsApp. Kira-kira solusinya apa ya? Solusinya mungkin bisa dimulai dengan memahami preferensi komunikasi masing-masing. Orang tua bisa mencoba memanfaatkan teknologi, seperti mengirim pesan terlebih dahulu untuk membuat anak merasa nyaman. Di sisi lain, anak Gen Z juga bisa mencoba lebih terbuka terhadap komunikasi langsung. Pendekatan ini bisa memperkuat hubungan dan saling pengertian. Oke, jadinya kedua-duanya harus saling beradaptasi gitu ya? Betul sekali. Dengan saling memahami dan beradaptasi, hubungan antara orang tua dan anak bisa menjadi lebih harmonis. Komunikasi yang efektif akan membantu menjembatani perbedaan generasi dan memperkuat ikatan keluarga. Oke, nah di segmen yang pertama ini pertanyaan terakhirnya. Kalau ditanya benar nggak kalau Gen Z ini takut untuk berkonflik dibandingkan dengan generasi lain? Benar. Gen Z memang tumbuh dengan perspektif yang berbeda karena mereka dibesarkan di era yang penuh perubahan cepat, terutama dalam teknologi dan informasi. Namun, ini juga memberi mereka keunggulan dalam beradaptasi dan memahami berbagai sudut pandang. Kolaborasi antara generasi bisa saling melengkapi. Oke, setelah ini untuk menutup sesi yang pertama, kita akan menutup dengan sisi emosi kemarahan dari seorang Gen Z. Bisa diberikan contoh nggak sisi kemarahan dari Gen Z seperti apa? Tentu, menarik sekali. Krisis kemanusiaan yang dihadapi Gen Z
seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan kesehatan mental bisa menjadi topik yang sangat relevan. Kita bisa membahas bagaimana mereka menghadapinya dan mencari solusi. Saya siap membantu untuk diskusi berikutnya. Kita segera masuk ke sesi yang kedua. Yang pertanyaan pertama kita berbicara mengenai karir dan pekerjaan. Menurut Anda, Gen Z sendiri kalau dari sisi pekerjaan itu apakah mementingkan masalah gaji? Menurut saya, Gen Z itu cenderung lebih memprioritaskan keseimbangan hidup dan pekerjaan. Mereka sangat peduli dengan kesehatan mental dan fleksibilitas. Jadi, kalau tempat kerja bisa mendukung itu, pasti lebih diminati oleh Gen Z. Artinya tidak butuh gaji yang besar, yang penting mereka nyaman. Betul sekali, lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung adalah kunci buat mereka merasa betah dan produktif. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, apakah benar bahwa Gen Z ini takut untuk berkomitmen, termasuk dalam pekerjaan? Artinya tidak bisa diikat dalam suatu pekerjaan yang melakukan rutinitas. Saya rasa itu bukan soal takut berkomitmen, tapi lebih kepada mencari nilai yang sesuai. Gen Z cenderung ingin pekerjaan yang bermakna dan selaras dengan nilai-nilai mereka. Jadi, mereka lebih memilih fleksibilitas dan pekerjaan yang memberi dampak positif daripada sekadar bekerja rutin. Oke, kalau ditanya pekerjaan yang bermakna versi Gen Z ini contohnya seperti apa toh? Pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada isu sosial, lingkungan, atau yang memberikan kebebasan berkreasi. Misalnya bekerja di startup dengan visi sosial atau di industri kreatif yang memberi ruang untuk inovasi. Oke, apakah Anda pernah mendengar tentang hustle culture? Iya, hustle culture itu cukup terkenal, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Mereka lebih sadar akan dampaknya, jadi cenderung lebih memilih keseimbangan hidup daripada terus-menerus bekerja tanpa henti. Oke, nah apakah artinya Gen Z ini tidak akan tertarik untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang tradisional, yang jam kerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore? Tidak juga, ada juga Gen Z yang tetap tertarik bekerja di perusahaan tradisional, asalkan ada fleksibilitas dan nilai-nilai yang selaras. Mereka lebih memilih tempat kerja yang bisa menghargai waktu dan kontribusi mereka dengan baik. Oke, contohnya pekerjaan apa ya yang paling digemari oleh Gen Z? Pekerjaan di bidang teknologi, kreatif, dan lingkungan sangat diminati. Contohnya menjadi content creator, software developer, atau bekerja di perusahaan yang fokus pada sustainability. Ini mencerminkan keinginan mereka untuk berkontribusi positif. Oke, ketika kita ambil contoh pekerjaan sebagai content creator. Nah, content creator ini kan sesuatu bagi generasi Gen X, baby boomers, ini kan sesuatu yang baru. Bagaimana cara menjelaskan bahwa ini merupakan pekerjaan yang memiliki masa depan? Sebagai content creator, Gen Z bisa mengekspresikan diri, berbagi informasi, dan menginspirasi banyak orang. Mereka bisa memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens luas, serta memberikan dampak positif. Ini juga memungkinkan mereka untuk bekerja secara fleksibel dan sesuai passion. Oke, nah ketika kita mulai masuk ke ranah mental health, kenapa penting buat Gen Z ini menjaga mengenai keseimbangan hidup dan membahas mengenai mental health? Bagi Gen Z, mental health itu penting karena mereka sadar akan pentingnya keseimbangan hidup. Mereka ingin menghindari burnout dan menjaga kesehatan mental agar bisa tetap produktif dan bahagia, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Artinya kalau ditanya apakah Gen Z ini generasi yang mudah stres dibandingkan generasi yang lain? Iya betul. Gen Z cenderung lebih terbuka membicarakan kesehatan mental dan lebih nyaman mencari bantuan profesional seperti terapi dibanding generasi sebelumnya. Oke, kalau dalam menghadapi tekanan kerja, apakah cenderung lebih mudah stres? Ya, mereka cenderung lebih adaptif dan terbuka untuk mencari bantuan atau solusi seperti menggunakan aplikasi atau konseling online untuk mengelola stres. Oke, artinya lebih terbuka ya untuk menyampaikan perasaannya. Mereka lebih nyaman berbagi cerita dan perasaan, baik dengan teman sebaya maupun secara online, yang mencerminkan keterbukaan dan penerimaan mereka terhadap isu kesehatan mental. Oke, kemudian kalau ditanya, kan sering disebut bahwa generasi Z ini merupakan generasi strawberry yang mudah ditekan, kemudian tidak memiliki daya tahan yang kuat. Apakah Anda setuju dengan statement itu? Mungkin bukan generasi yang lemah, tetapi lebih sensitif dan sadar akan pentingnya kesehatan mental. Mereka lebih peduli untuk merawat diri dan mencari keseimbangan yang merupakan kekuatan tersendiri. Oke, artinya kalau diilustrasikan sebagai buah stroberi, apakah Anda setuju? Ya, saya setuju. Mereka lebih seperti stroberi yang tampak lembut, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan dan ketahanan tersendiri. Gen Z mampu menghadapi tantangan dengan cara yang berbeda, dan itu adalah kekuatan unik mereka.
Oke, ketika membahas mengenai mental health, kan banyak sekali yang generasi muda sekarang ini yang terganggu kesehatan mentalnya, bahkan banyak kasus yang membuat mereka menjadi stres, bahkan bunuh diri. Bagaimana menurut pendapat Anda? Pendekatan terbaik adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana mereka bisa merasa aman berbicara dan mencari bantuan. Memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan mental dan menghapus stigma juga sangat penting, agar mereka merasa didukung dan tidak sendiri. Oke, kalau fakta bahwa banyak Gen Z yang cenderung mudah untuk melakukan proses bunuh diri, bagaimana menurut pendapat Anda? Gen Z cenderung lebih terbuka dan berani untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri. Itu bukan hal yang buruk, justru bisa menjadi cara mereka menemukan jati diri dan menghadapi tantangan hidup. Mendukung mereka dengan cara yang positif dan konstruktif adalah langkah terbaik. Lalu bagaimana cara membuat hubungan yang sehat atau membuat kondisi yang sehat untuk Gen Z? Menciptakan ruang yang aman untuk berbicara dan mendengarkan, memberikan dukungan emosional, serta mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional bila diperlukan. Mendukung keseimbangan hidup dan memberi contoh dalam menjaga kesehatan mental juga sangat penting. Oke, ketika kita nanti berkomunikasi dengan Gen Z, hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Cara komunikasi yang terbuka, empati, dan tanpa menghakimi. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan ruang untuk mereka mengungkapkan perasaan tanpa memberi tekanan atau menilai adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat. Tapi ketika dihadapkan komunikasi dengan generasi yang berbeda, dengan perbedaan pola pikir, lalu apakah Gen Z ini juga akan beradaptasi dengan keunikan dari generasi yang lain? Meskipun Gen Z punya pandangan yang berbeda, mereka juga bisa beradaptasi dengan keunikan generasi lain. Kuncinya adalah saling memahami dan menghargai perbedaan pandangan. Kolaborasi antar generasi bisa memperkaya perspektif dan menciptakan solusi yang lebih baik. Oke, nah ini juga ada fakta yang menarik bahwa Gen Z ini lebih suka untuk membeli pengalaman dibandingkan membeli barang. Apakah hal ini benar dan apa alasannya? Hal ini bisa dilihat sebagai hal yang positif. Pengalaman memberikan nilai yang lebih mendalam, membangun koneksi, dan menciptakan kenangan yang berharga. Ini menunjukkan bahwa mereka menghargai kehidupan yang bermakna dan hubungan sosial, dibandingkan dengan sekadar kepemilikan barang. Oke, nah kalau sebagai pebisnis misalnya, harus memilih tenaga kerjanya dari generasi Z atau dari generasi milenial, sebaiknya yang dipilih generasi yang mana? Setiap generasi punya keunikan tersendiri. Gen Z dikenal adaptif, inovatif, dan melek teknologi. Sementara milenial dikenal dengan kemampuan menyeimbangkan pengalaman dan teknologi. Pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan spesifik perusahaan dan bagaimana menggabungkan kekuatan dari keduanya. Oke, kemudian kalau sebagai atasan ingin memperlakukan Gen Z supaya bisa bekerja maksimal, apakah butuh ada aturan yang jelas untuk Gen Z? Aturan yang jelas tetap penting, tetapi juga perlu ada fleksibilitas. Gen Z menghargai kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi, aturan yang memberikan panduan yang jelas, tetapi tetap memberi ruang untuk kreativitas akan lebih efektif. Contohnya bagaimana? Realnya kalau di perusahaan contohnya itu seperti apa? Perusahaan bisa menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, memberi ruang untuk feedback, serta menghargai inovasi dan inisiatif. Dengan begitu, Gen Z merasa didengarkan dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Oke, nah kalau secara fakta, secara data, generasi mana antara baby boomers, Gen X, dan milenial yang dianggap paling cocok untuk bisa memahami Gen Z? Gen Z sering dianggap lebih cocok dipahami oleh generasi milenial. Keduanya memiliki banyak kesamaan dalam hal teknologi dan nilai-nilai progresif, sehingga lebih mudah untuk menemukan titik temu dan saling memahami. Oke, nah asumsinya ketika Gen Z ini dianggap sebagai generasi yang tidak adaptif, menurut Anda bagaimana? Saya tidak setuju. Gen Z justru dikenal sangat adaptif, terutama dalam hal teknologi dan perubahan sosial. Mereka tumbuh di era yang penuh perubahan cepat, sehingga justru lebih luwes dalam beradaptasi. Oke, nah kalau dianggap bahwa Gen Z ini merupakan generasi yang paling sensitif dibandingkan generasi lain, bagaimana menurut Anda? Gen Z memang dikenal lebih ekspresif dan terbuka dalam menyuarakan pandangan mereka, termasuk soal kesehatan mental dan isu-isu sosial. Ini mencerminkan kesadaran yang tinggi dan keinginan untuk membawa perubahan positif. Nah, kemudian kalau ditanya, apa tren terbesar yang mewakili gaya hidup Gen Z saat ini? Tren besar yang mewakili Gen Z saat ini adalah penggunaan teknologi digital, kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, serta fokus pada kesehatan mental. Mereka sangat aktif di media sosial dan cenderung mencari makna dalam setiap aspek kehidupan mereka. Nah, apakah aktif di media sosial ini sesuatu yang positif atau seharusnya perlu dikurangi untuk Gen Z ini?
Aktif di media sosial bisa menjadi hal positif jika digunakan dengan bijak. Yang penting adalah menjaga keseimbangan agar tidak berdampak negatif pada kesehatan mental. Mengurangi jika dirasa sudah berlebihan bisa membantu menjaga keseimbangan hidup. Oke, nah kan banyak pekerjaan untuk Gen Z ini terutama yang menarik adalah sebagai content creator maupun sebagai influencer. Bisa dijelaskan kenapa banyak Gen Z ini yang tertarik untuk masuk ke dunia tersebut? Gen Z tertarik pada industri seperti content creator atau startup karena memberikan kebebasan berkreasi, fleksibilitas, dan kesempatan untuk mengikuti passion mereka. Bidang ini juga memungkinkan mereka untuk membuat dampak sosial yang lebih besar sesuai dengan nilai-nilai yang mereka junjung. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana caranya mendefinisikan gaya hidup dari generasi Z? Menyeimbangkan karier dan kehidupan pribadi bisa dimulai dengan menetapkan batas yang jelas, memprioritaskan waktu untuk istirahat, dan melakukan aktivitas yang mendukung kesehatan mental, seperti hobi atau olahraga. Penting juga untuk tidak ragu meminta dukungan saat dibutuhkan. Oke, artinya kalau ditanya jam kerja efektif buat seorang Gen Z itu satu hari berapa jam? Jam kerja yang fleksibel memungkinkan mereka bekerja sesuai ritme dan waktu produktif masing-masing. Ini membantu mereka menjaga keseimbangan hidup dan pekerjaan. Oke, artinya tidak ada jam kerja secara pasti, tapi mereka harus diberikan kebebasan gitu ya? Betul. Fleksibilitas memberi mereka kebebasan untuk menyesuaikan jam kerja dengan ritme hidup mereka, sehingga bisa bekerja lebih efektif dan tetap menjaga keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup dalam arti seperti apa? Mungkin bisa lebih dijelaskan dan diberikan contoh. Keseimbangan hidup dalam arti bisa memberikan waktu yang cukup untuk pekerjaan, istirahat, dan aktivitas pribadi. Ini membantu menjaga kesehatan mental dan fisik, sehingga seseorang bisa lebih produktif dan bahagia. Oke, kalau ditanya apakah Gen Z ini merupakan generasi yang kritis? Dan contohnya bagaimana? Gen Z dikenal sebagai generasi yang kritis karena mereka tumbuh di era informasi yang cepat dan terbuka. Mereka lebih berani mempertanyakan norma dan mencari kebenaran, serta aktif dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Oke, kalau ditanya orang terkenal siapa yang merupakan Gen Z yang menginspirasi banyak generasi Gen Z untuk lebih maju dan berkembang? Ada beberapa tokoh Gen Z yang menginspirasi, seperti Greta Thunberg di bidang lingkungan, atau Malala Yousafzai dalam perjuangan pendidikan dan hak perempuan. Mereka menunjukkan bagaimana suara dan tindakan bisa membawa perubahan besar. Oke, kalau tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, apakah sudah ada yang mampu menginspirasi Gen Z? Ya, ada beberapa tokoh muda Indonesia yang menginspirasi, seperti Maudy Ayunda yang aktif di bidang pendidikan dan advokasi, atau Jerome Pauline yang menginspirasi lewat konten edukatifnya. Mereka mewakili semangat Gen Z untuk terus belajar dan berkontribusi. Oke, mitra bisnis kalian, kita akan segera kembali lagi di sesi yang ketiga bersama dengan percakapan kita dengan ChatGPT versi Gen Z. Oke, kembali di sesi yang ketiga bersama dengan ChatGPT versi Gen Z. Jadi kita akan melakukan proses interview dengan Gen Z. Oke, pertanyaan lanjutannya, apa yang membuat Gen Z ini siap untuk menghadapi tantangan masa depan? Wah, pertanyaan yang menarik deh. Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang adaptif dan cepat belajar, terutama karena mereka tumbuh di era digital. Mereka juga sangat peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan yang membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, mereka punya semangat untuk terus maju dan kemampuan untuk berpikir kritis yang sangat penting untuk menghadapi perubahan. Contohnya, tokoh-tokoh seperti Greta Thunberg yang vokal dalam isu perubahan iklim benar-benar menunjukkan semangat Gen Z dalam menghadapi tantangan global. Nah, kalau ditanya mengenai tantangan global, apa sih yang menjadi tantangan buat Gen Z di era globalisasi ini? Salah satu tantangan terbesar untuk Gen Z di era globalisasi adalah ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Mereka harus bisa beradaptasi dengan teknologi baru, perubahan iklim, dan dinamika pasar kerja yang terus berkembang. Selain itu, tekanan dari media sosial dan ekspektasi untuk selalu tampil sempurna juga bisa menjadi beban tersendiri. Tapi, dengan kemampuan mereka untuk berinovasi dan berpikir kritis, Gen Z punya potensi besar untuk mengatasi semua tantangan ini. Nah, artinya ketika ditanya apa sih yang menjadi mimpi terbesar bagi seorang Gen Z? Banyak Gen Z yang bermimpi untuk membuat dampak positif di dunia, terutama dalam hal isu sosial dan lingkungan. Mereka ingin menciptakan perubahan yang berarti, entah lewat karir, bisnis, atau gerakan sosial. Gen Z juga cenderung mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, sehingga mereka lebih menghargai fleksibilitas dan kesejahteraan mental. Intinya, mimpi terbesar Gen Z adalah menciptakan dunia yang lebih baik dan adil untuk semua orang. Nah, kalau ditanya dengan kemunculan artificial intelligence, bagaimana persepsi Gen Z dalam menghadapi teknologi ini?
Gen Z umumnya sangat antusias dan terbuka dengan kemajuan teknologi, termasuk artificial intelligence. Mereka melihat AI sebagai alat yang bisa membantu meningkatkan efisiensi dan kreativitas, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Namun, mereka juga sadar akan tantangan yang muncul, seperti masalah privasi dan ketergantungan pada teknologi. Dengan kemampuan adaptasi dan rasa ingin tahu yang tinggi, Gen Z berpotensi besar untuk menggunakan teknologi ini secara bijak dan kreatif, sambil tetap kritis terhadap dampaknya. Oke, nah kemudian kalau ditanya ketika Gen Z ini diberi kesempatan untuk mengubah satu hal besar di dunia, kira-kira hal apa yang mau diubah? Kebijakan Gen Z yang paling berpengaruh adalah kesadaran mereka terhadap isu lingkungan, keadilan sosial, dan kesehatan mental. Mereka lebih cenderung memilih produk dan layanan yang ramah lingkungan, serta mendukung perusahaan yang memiliki nilai-nilai keberlanjutan. Dalam hal keadilan sosial, Gen Z sangat vokal dalam memperjuangkan kesetaraan dan inklusivitas, serta menolak segala bentuk diskriminasi. Selain itu, mereka juga lebih terbuka dalam membicarakan kesehatan mental dan mencari bantuan profesional, mengubah stigma yang selama ini ada. Ini semua menunjukkan bahwa Gen Z tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga peduli pada dampak jangka panjang bagi masyarakat dan dunia. Oke, kalau harus menggambarkan Gen Z ini dalam 3 kata, apa yang bisa digambarkan dari Gen Z? 3 kata. Adaptif, peduli, dan berani. Gen Z Adaptif, dikenal karena kemampuan mereka beradaptasi dengan cepat, kepedulian mereka terhadap isu-isu penting, dan keberanian mereka untuk memperjuangkan perubahan. adaptif, peduli, dan berani. Ya, betul. Gen Z memang generasi yang penuh semangat dan siap menghadapi tantangan dengan keberanian. Mereka juga sangat peduli terhadap lingkungan dan isu-isu sosial, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dengan cepat. Oke, nah kemudian kalau kan banyak orang yang memiliki pendapat bahwa Gen Z ini merupakan generasi yang malas. Menurut pendapat Anda bagaimana? Setiap generasi pasti punya tantangan dan kelebihan masing-masing. Gen Z memang sering dikaitkan dengan kecenderungan menggunakan teknologi, tapi mereka juga menunjukkan banyak hal positif, seperti kepedulian tinggi terhadap isu sosial dan lingkungan, serta kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Jadi, meskipun ada stereotip, penting untuk melihat bahwa mereka juga punya banyak potensi dan kekuatan yang bisa membawa perubahan positif. Oke, kemudian kalau ada konsep bahwa Gen Z ini adalah generasi yang suka healing, menurut pendapat Anda bagaimana? Menarik sekali. Gen Z memang dikenal sebagai generasi yang lebih terbuka tentang pentingnya kesehatan mental dan self-care. Mereka sering membicarakan tentang healing dan pentingnya menjaga keseimbangan hidup, yang sebenarnya adalah hal positif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sadar akan pentingnya merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Ini juga menjadi bagian dari upaya mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Oke, nah kadang-kadang kan juga banyak orang yang berpendapat bahwa Gen Z ini adalah generasi yang baper. Lebih mudah membawa perasaan, jadi emosinya juga relatif tinggi. Menurut Anda bagaimana? Gen Z memang dikenal lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan dan emosi mereka. Dan itu bukanlah hal yang negatif. Justru, keterbukaan ini membantu mereka lebih memahami diri sendiri dan orang lain, serta memecahkan masalah dengan cara yang lebih sehat. Tingginya tingkat empati dan kepedulian mereka menunjukkan bahwa mereka punya kesadaran emosional yang tinggi, yang bisa menjadi kekuatan dalam membangun hubungan yang lebih baik dan dunia yang lebih empati. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan dunia profesional mengenai jam kerja 9 to 5, apakah Gen Z ada kendala dengan jam kerja yang seperti ini? Gen Z memang menghadapi tantangan dalam menemukan keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Namun, mereka juga semakin sadar akan pentingnya digital detox dan menjaga kesehatan mental. Dengan kesadaran ini, mereka berusaha menciptakan batasan yang sehat dalam penggunaan teknologi, sehingga bisa menikmati kehidupan offline yang lebih berkualitas. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, Gen Z juga berusaha mencari solusi untuk menjaga keseimbangan tersebut. Oke, kalau ditanya harapan Gen Z sendiri, terutama generasi untuk di Indonesia sendiri, apa kira-kira harapannya? Gen Z di Indonesia punya harapan besar untuk masa depan yang lebih baik, terutama dalam hal keberlanjutan, kesetaraan, dan inklusivitas. Mereka ingin menciptakan perubahan positif di berbagai bidang, dari lingkungan hidup hingga teknologi. Dengan semangat kolaborasi dan keinginan untuk terus belajar, mereka berharap dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan. Oke, nah menyambut di tahun yang baru, di tahun 2025 ini, apa ada hal yang mau disampaikan untuk para generasi Z untuk lebih maju dan lebih berkembang di tahun yang baru di 2025? Tentu, di tahun 2025 ini, penting bagi Gen Z untuk terus menjaga semangat belajar dan berinovasi. Jangan ragu untuk mengambil peluang dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan perubahan positif.
Tetaplah peduli pada isu-isu sosial dan lingkungan, serta jangan lupa untuk merawat kesehatan mental. Dengan tekad dan kerja keras, Gen Z pasti bisa membawa perubahan besar untuk masa depan yang lebih baik. Oke, nah untuk proyeksi di tahun 2025, kira-kira hal-hal menarik apa yang akan menjadi prestasi buat Gen Z? Di tahun 2025, Gen Z kemungkinan besar akan tertarik pada isu-isu seperti pengembangan teknologi AI, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi di bidang kesehatan mental. Selain itu, tren gaya hidup berkelanjutan seperti fashion ramah lingkungan dan konsumsi makanan berbasis nabati juga bisa menjadi fokus. Selain itu, partisipasi dalam gerakan sosial dan politik yang lebih inklusif juga diprediksi akan meningkat. Ini semua menunjukkan bahwa Gen Z akan terus mencari cara untuk berkontribusi positif dan menciptakan perubahan di berbagai aspek kehidupan. Oke, artinya sebagai pebisnis, apa yang perlu dilakukan di tahun 2025 untuk bisa mengadopsi kebutuhan dari Gen Z? Untuk bisnis, penting sekali untuk lebih memahami nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Gen Z, seperti keberlanjutan, transparansi, dan inklusivitas. Bisnis bisa fokus pada praktik ramah lingkungan, memberikan produk atau layanan yang memiliki dampak sosial positif, dan berkomunikasi dengan cara yang autentik dan transparan. Mengadopsi teknologi baru dan memberikan pengalaman digital yang menarik juga bisa menjadi kunci untuk menjangkau Gen Z. Intinya, bisnis harus beradaptasi dengan nilai dan kebutuhan Gen Z agar bisa tetap relevan di tahun 2025. Oke, bagaimana dengan peluang di tahun 2025 Gen Z sebagai content creator? Tahun 2025 membawa banyak peluang bagi Gen Z sebagai content creator. Dengan terus berkembangnya platform digital dan kebutuhan akan konten yang autentik, mereka bisa mengeksplorasi berbagai topik yang relevan seperti keberlanjutan, kesehatan mental, dan isu sosial. Selain itu, dengan kemampuan storytelling yang kuat, mereka bisa membangun komunitas yang loyal dan berkolaborasi dengan brand yang sesuai dengan nilai mereka. Peluang ini membuka jalan bagi mereka untuk tidak hanya mengekspresikan diri, tetapi juga menciptakan dampak positif melalui konten yang mereka buat. Oke, kalau di bidang pendidikan, kira-kira apa yang akan bisa dikembangkan dan perlu dikembangkan berdasarkan dari kebutuhan dari Gen Z di bidang pendidikan? Dalam bidang pendidikan, pengembangan keterampilan digital dan literasi media menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan Gen Z. Selain itu, pendidikan yang berfokus pada keberlanjutan, kewirausahaan, dan keterampilan berpikir kritis juga perlu dikembangkan. Model pembelajaran yang lebih fleksibel dan personalisasi, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan interdisipliner, juga bisa membantu Gen Z untuk lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Intinya, pendidikan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan generasi ini. Oke, nah sebagai bagian akhir dari sesi interview hari ini, tolong dipilih dari dua pernyataan, silakan dipilih yang paling mana yang lebih menggambarkan Gen Z. Oke, pernyataan yang pertama, kreativitas atau rutinitas? Kreativitas. Kemudian kalau berlibur atau bekerja? Pekerja keras. Menonton atau tidur? Menonton. Bekerja atau liburan? Liburan. Adaptif atau kolaboratif? Kolaborasi. Oke, nah mitra bisnis kalian, ini adalah akhir dari sesi kita berdiskusi dengan ChatGPT. Nah, harapannya dengan informasi ini semakin bisa memperkuat keberadaan dari Gen Z ke depannya, semakin membuat para Gen Z ini menjadi percaya bahwa Gen Z ini adalah generasi masa depan yang memiliki keunikan dan kelebihannya. Mungkin ada kata-kata terakhir dari ChatGPT untuk memotivasi para Gen Z yang ada di Indonesia. Untuk Gen Z di Indonesia, teruslah berani bermimpi dan berinovasi. Kalian adalah generasi yang penuh potensi dan kekuatan untuk menciptakan perubahan. Jadilah diri sendiri, teruslah peduli, dan jangan pernah ragu untuk berkontribusi. Masa depan ada di tangan kalian. Oke, terima kasih ChatGPT. Jadi mitra bisnis kalian, terutama untuk para Gen Z, jangan lupa, jangan takut untuk terus bermimpi, jangan takut untuk terus bekerja, mengembangkan apapun yang menjadi kreativitas masing-masing. Jadi setiap generasi pasti punya keunikannya, setiap generasi pasti punya kelebihannya. Begitu juga dengan Gen Z. Sehingga Gen Z akan semakin lebih bisa berkembang, akan semakin lebih sukses ketika kita bisa berkolaborasi dan melakukan proses adaptasi dengan orang lain. Semoga kita bisa belajar dan bertemu kembali di sesi-sesi di Business Wisdom Podcast selanjutnya.